kumpulin duit pokoknya, padahal duitnya nggak ada yang pernah nyampe serupiah pun, nggak ada yang pernah nyampe ya. Dan kalian orang-orang goblok semua yang tiap hari hanya ngasih duit buat amal, katanya duitnya cuma ditilep semua sama ustadz-ustadz kalian. Indonesia makanya nggak maju-maju ya. Asal udah cerita Allahu Akbar suruh kumpulin duit, kalian kumpulin duit, entah duitnya nyampe entah enggak. Abdul Somad ini luar biasa. Jujur saya mengagumi dia. Dia selalu kekinian, up to date gitu ya. Pada saat Nanggala 402 tenggelam, serta merta dia dan beberapa temannya menggalang dana. Saya tidak tahu ada berapa ratus juta yang sudah dikumpulkan. Belum usai Nanggala, terjadilah insiden di Masjidil Aqsa, Palestina, antara Hamas dengan Israel. Nah, Somad pun tidak mau ketinggalan. Dengan dalih mendukung perjuangan Palestina, dia kembali melakukan penggalangan dana. Ini luar biasa. Pertanyaannya sekarang, dana kapal selam itu dikemanakan? Kenapa tidak dana kapal selam yang jelas-jelas ditolak oleh TNI Angkatan Laut dan TNI, kenapa nggak dialihkan aja untuk Palestina? Kenapa harus membuat donasi baru? Nah, ini pertanyaan yang menggelitik buat kita. Jujur, saya berusaha untuk tidak seuzon dengan Abdul Somad ini. Tapi kreativitas dia dalam mencari uang ini juga membuat saya harus mengkritisi gitu. Jangan sampai jamaah terbutakan dengan omongan Somad gitu ya, sehingga dana itu masuk tapi tidak terverifikasi untuk apa dan benar-benar disalurkan atau tidak. Ini yang membuat kita harus kritis terhadap apa yang dilakukan oleh Somad maupun orang-orang lain yang menggalang dana untuk Palestina. Pertanyaannya sekarang, Abdul Somad dan yang lain mengerti tidak geopolitik yang benar-benar terjadi di Palestina? Belum tentu, bukan? Nah, ada beberapa orang dan sebagian besar orang Indonesia juga tidak terlalu paham tentang geopolitik, mungkin termasuk saya. Tapi yang saya tahu, ini adalah pemberontakan atau insiden yang dipicu oleh kelompok faksi dari Palestina yang namanya Hamas, faksi sangat radikal. Nah, ini sangat kontroversial, ada pro dan kontra ya. Kalau saya secara pribadi mengatakan bahwa konflik Palestina bukan konflik agama, tapi adalah konflik kemanusiaan antara bangsa Israel dan bangsa Palestina. Jangan ditarik menjadi konflik agama. Pertanyaannya, kenapa saya bilang begitu? Karena apa? Di Palestina itu tidak 100% Muslim, ada yang Kristen, ada yang Yahudi, ada yang Nasrani, banyak sekali. Pertanyaannya, kenapa kita harus menarik menjadi konflik beragama? Nah, sentimen agama ini benar-benar dimanfaatkan oleh Hamas. Hamas itu adalah faksi yang paling radikal di kelompok Palestina. Jadi, artinya apa? Yang diajak berunding oleh Israel itu adalah negara Palestina yang dipimpin oleh Mahmud Abbas. Nah, ini faksi Hamas ini tidak mengakui Mahmud Abbas masalahnya. Jadi pertanyaannya, Israel juga mungkin bingung juga siapa yang diajak berunding gitu. Karena semua orang mewakili Palestina. Baik sahabat Indonesia, saya tidak masuk pada wilayah itu ya. Tapi saya ingin mengatakan kepada Anda semuanya, mari kita belajar geopolitik secara benar. Jangan berpihak dan jangan mempersempit masalah bahwa konflik Palestina adalah konflik agama. Yang terjadi di Palestina adalah murni konflik kemanusiaan.
kalaupun ada aneksasi yang dilakukan oleh Israel ke negara Palestina, itu adalah kejahatan kemanusiaan yang harus diusut tuntas, bukan konflik agama. Nah, rupanya orang-orang di Indonesia ini memainkan isu Palestina ini hanya ditarik dalam koridor agama semata. Makanya seolah-olah itu adalah domain orang Muslim semata. Akhirnya apa? Ditariklah dana ke sana kemari, menggalang dana untuk Palestina. Dan yang paling membuat saya ragu-ragu, ini nyampe atau tidak? Siapa yang mengaudit? Jangan-jangan ini hanya memanfaatkan isu saja. Nah, supaya tidak ada fitnah di antara kita ya somat, laporkan dulu penggunaan atau pengumpulan dana dari Nanggala 402, berapa jumlahnya dan sekarang posisinya di mana dan untuk apa. Nah, setelah itu baru menggalang yang lain. Sahabat Indonesia, ada pernyataan menarik dari Duta Besar Palestina di Indonesia, Juhair Al-Sun. Beliau mengatakan bahwa tidak pernah sepeser pun Palestina atau negeri Palestina menerima donasi dari para pendemo Palestina di Indonesia. Nah, pertanyaannya sekarang, uang-uang itu mengalir kemana? Ini yang pertanyaan mendasar yang harus dijawab, termasuk oleh Abdul Somad. Nah, saya khawatir kita salah sasaran. Katakanlah kita tidak boleh bersuuzon. Oke, katakanlah itu diserahkan kepada Hamas. Kita tahu bukan, Hamas itu hanya salah satu faksi di negara Palestina, faksi yang paling brutal, faksi yang paling radikal. Nah, akhirnya kita tahu bahwa selama ini sumbangan-sumbangan kita, termasuk saya, termasuk Anda, tidak pernah sampai ke saudara kita di Palestina. Nah, apakah sampai tapi salah sasaran, atau memang sampai tapi salah sasaran, atau memang tidak pernah dikirimkan? Nah, ini pertanyaan yang perlu dijawab oleh Abdul Somad dan kawan-kawan dan para kelompok-kelompok tertentu yang di setiap jalan memasang atau membuat donasi untuk Palestina. Jangan pernah memanfaatkan isu Palestina untuk memperkaya diri sendiri atau mengambil keuntungan dari penderitaan rakyat Palestina. Itu saya marah besar. Kumpulin duit pokoknya, padahal duitnya nggak ada yang pernah nyampe serupiah pun, nggak ada yang pernah nyampe ya. Dan kalian orang-orang goblok semua yang tiap hari hanya ngasih duit buat amal, katanya duitnya cuma ditilep semua sama ustadz-ustadz kalian. Indonesia makanya nggak maju-maju ya. Asal udah cerita Allahu Akbar suruh kumpulin duit, kalian kumpulin duit, entah duitnya nyampe entah enggak ya. Nah, beda. Kalau makanya kalian yang orang-orang Kristen jangan ikut-ikutan bodoh ya. Kalau Pak Pendeta bilang, siapa menabur ya akan menuai banyak, menaburlah buat beli jet pribadi. Jangan pergi ke gereja itu. Itu saya jamin gereja itu sesat dan akan membawa engkau ke neraka. Serius ya. Ya apalagi kalau pendetanya itu pakai barang-barang mewah, sementara jemaatnya banyak yang miskin. Jangan pergi ke gereja itu. Karena Anda sedang disesatkan di dalam tipu-tipu sihir hipnotis gereja. Jadi jangan ya. Mulailah pergi ke gereja. Pergilah ke gereja yang pendetanya hidupnya sederhana dan selalu berdiakonia, bermarturia dengan berani. Nah, pergilah ke gereja itu ya. Kalau nggak ada gimana di dekatmu? Ya bikin sendiri komunitas. Pak nggak bisa khotbah, oh nggak perlu khotbah. Yang penting kalian baca firman. Sama-sama giliran, nggak usah dikhotbah kalau nggak bisa khotbah. Nah, kalau mau pinter, ikut kelas evangelis ya. Haleluya. Hari ini kita dengarkan ada ini ya beberapa korban di daerah itu tadi ya, daerah Israel, dan seperti biasa media Indonesia dengan tololnya memblow up, entah mereka ngerti entah enggak. Namun yang kita mau bicara hari ini sebenarnya
hanya untuk mengklarifikasi semua berita-berita. Teman-teman boleh urunan juga, boleh sharing, ya. Kita boleh saling share, dan kita saling berbagi, ya. Nah, juga untuk tanya jawab Alkitab. Harusnya hari ini temanya kebangsaan, tapi Pak Jenderal hari ini ada ibadah di gerejanya, nggak bisa datang beliau. Cuman tadi kalau selesai katanya mau nyusul, cuman saya nggak tahu, karena kita jam 9 tepat harus berhenti, saya ada kelas ya, saya harus mengajar juga. Dan jangan lupa di like dan subscribe. Gila lu, yang nonton 4.000, yang like cuman 2.000, yang subscribe cuman 200. Wah, bener-bener ntar gua kirimin rudal skut tahu rasa lu ntar. Ya, oke, jangan pelit-pelit dong, like sama subscribe-nya dong, ya. Numpang tenar ya, sama-sama rombongan Nabi ke-26. Nah, hari Sabtu tolong jangan dilewatkan. Hari Sabtu kita bersama Ibu Monique Rikers jam 6, kita akan update konflik Israel Palestina dan apakah yang terjadi sesungguhnya di sana. Ibu Monique Rikers adalah seorang wartawan internasional, ya, dan beliau mendapatkan penghargaan karena profesinya itu. Jadi nggak main-main. Beliau juga salah satu wartawan di Deutsche Welle, ya. Dan itu kan bagus ya, nanti informasi-informasinya hari Sabtu jam 6 sore sampai jam 9, karena jam 9 saya juga mengajar, jadi 3 jam saja update informasi tentang Israel dan Palestina, ya, supaya jangan disesatkan dengan berita-berita hoax dari dari grupnya Allah Akbar. Wah, itu berita-berita edan KB ya, kalau dengar berita begitu dan cita-cita yang gitu, aduh, hoax semua itu, ya, hoax semua. Nah, konyolnya tuh si Haritanu ikut-ikutan, grupnya Haritanu itu, aduh. Ini memang pedagang sih dia mentalnya ya, mental dagang, bukan mau mental cari kebenaran. Ya, apa aja pokoknya didagangin dia. Hati-hati nanti jangan sampai sesama Tionghoa didagangin juga loh. Oke, kita juga boleh tanya jawab Alkitab ya, karena memang hari Selasa dan hari Kamis kita waktu begitu kita nggak ada tema khusus, kita untuk tanya jawab Alkitab. Kecuali hari Senin ya, karena itu kita jangan buat tanya jawab Alkitab kalau hari Senin.